Selamat pagi anak-anak ibu kelas 9. Salam sehat. Bagaimana kabar anak-anak ibu pada pagi hari ini? Ibu berharap semuanya kita dalam keadaan sehat. Baik anak-anak ibu, pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran kita, yaitu mengenai aspek kebahasaan teks laporan percobaan. Baik, adapun KD kita pada hari ini adalah KD 32, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sesudah pembelajaran, anak-anak ibu diharapkan mampu yang pertama memahami kaidah laporan percobaan. Yang kedua, menjelaskan pengertian kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Yang ketiga, memahami jenis-jenis kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Yang keempat, memahami arti kata rujukan dan kalimat perintah. Namun, anak-anak ibu, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita awali dengan doa. Kita serahkan semua diri kita, aktivitas kita pada pagi hari ini kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui doa kita. Anak-anak ibu yang baik, mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak ibu, kita lanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anakku, inilah dia kaidah kebahasaan dari laporan percobaan. Nah, di sini nanti ibu akan menjelaskan beberapa kaidah
kebahasaan dari teks laporan percobaan. Kalau minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai strukturnya, ya, masih tetap dengan KD yang sama, yaitu KD 32 ya. Tetapi pada minggu ini kita akan mempelajari aspek kebahasaannya. Namun sebelumnya, masih ingatkah anak-anak ibu mengenai struktur dari teks laporan percobaan tersebut? Iya, baik. Nah, dengan demikian kita akan melanjutkannya mengenai kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks laporan percobaan yang pertama, memperkenalkan aspek umum dan aspek khusus. Sekali lagi, memperkenalkan aspek umum dan aspek khusus. Nah, atau dengan kata lain, agar kamu lebih memahami aspek umum dan aspek khusus ini disebut sebagai kata umum dan kata khusus. Lalu, mungkin muncul pertanyaan anak-anak ibu. Apa itu, Bu? Kata umum dan kata khusus. Nah, kata umum itu sendiri adalah kata yang masih dapat dibagi. Artinya, kata itu masih bisa kita bagi lagi. Contoh, ibu ambil bangunan. Kata bangunan. Apakah masih ada jenis-jenis dari bangunan ini? Iya. Nah, bangunan itu misalnya rumah, gedung sekolah, gereja, ataupun tempat ibadah, dan masih banyak lagi yang termasuk ke dalam bangunan. Nah, berarti dengan demikian kata itu masih bisa dibagi. Sedangkan kata khusus itu sudah tidak dapat dibagi lagi. Contoh, merah, kuning, hijau, biru. Masih dapatkah kita bagi kata itu? Iya. Nah, tetapi kalau ibu tanya, apa kata umum dari merah, kuning, hijau, biru? Ayo. Iya, warna. Berarti di sini anak-anak ibu sudah bisa membedakan mana yang kata umum, mana yang kata khusus. Ya. Sekali lagi, kata umum itu tadi kata yang masih dapat dibagi. Ya, masih ada cakupannya yang lain. Masih bisa kita pilah-pilah, masih bisa kita bagi. Nah, misalnya ibu buat lagi contoh yang lain. Sayuran. Itu adalah kata umum. Adakah jenis-jenis sayuran itu lagi? Iya. Iya. Misalnya buncis, brokoli, wortel, dan lain sebagainya. Tetapi kalau dia itu kata khusus, itu tidak bisa dibagi lagi. Misalnya wortel, masih bisakah dibagi tuh? Iya. Nah, sampai di sini anak-anak ibu sudah memahami yaitu kata umum dan kata khusus. Lalu yang kedua, menggunakan kata tugas hubungan logis. Menggunakan kata tugas hubungan logis. Ya.
Kata tugas itu adalah kata yang hanya mempunyai arti gramatikal dan tidak memiliki arti leksikal. Sekali lagi, kata tugas itu kata yang hanya mempunyai arti gramatikal dan tidak memiliki arti leksikal. Nah, lalu apa itu, Bu? Arti gramatikal dan leksikal. Nah, gramatikal itu adalah makna kata yang berubah. Berubah artinya sesuai dengan konteks. Sesuai konteks ini tergantung di mana kata itu kita gunakan. Sementara kalau itu leksikal, yaitu makna kata yang tidak berubah. Artinya dimanapun kata itu kita gunakan tetap tidak mengalami perubahan. Sementara kalau tadi itu gramatikal, yaitu makna kata yang berubah atau sesuai konteks, dengan artian makna dari kata itu bisa berubah tergantung dengan situasi. Ibu kasih contoh makna gramatikal. Kalimat yang pertama, Ibu buat. Masakan Ibu hari ini sangat pedas. Masakan Ibu hari ini sangat pedas. Nah, kita di sini menggunakan kata pedas. Ya, kata pedas itu kita gunakan ke dalam kalimat. Kalimat yang pertama tadi Bu buat, masakan Ibu hari ini sangat pedas. Pedas artinya di situ mencakup rasa. Kita rasakan itu masakannya rasanya sangat pedas. Nah, Ibu buat contoh kalimat yang kedua masih menggunakan kata pedas. Ya. Ibu Malau mengeluarkan kata-kata pedas terhadap siswa kelas 9 karena tidak menyelesaikan tugas. Nah, dalam hal ini, apakah kamu merasakan kata-kata Ibu itu dalam artian seperti makanan? Iya, tidak. Nah, jadi kata pedas pada kalimat yang kedua itu artinya kasar, ya, menyakitkan hatimu, bukan lagi mencakup rasa seperti masakan Ibu tadi. Nah, inilah yang disebut sebagai makna gramatikal. Tergantung di mana kata itu kita gunakan sesuai konteks tadi Bu katakan. Nah, jadi aspek kebahasaan dari teks laporan percobaan yang kedua tadi yaitu menggunakan kata tugas, hubungan logis. Nah, kata tugas itu tadi Bu katakan kata yang hanya mempunyai arti gramatikal dan tidak memiliki arti leksikal. Tadi sudah dijelaskan apa itu gramatikal dan apa itu leksikal. Oke, baik anak-anak Ibu, kita lanjutkan. Lalu yang ketiga, apa itu Bu aspek kebahasaan yang ketiga? Ini dia, menggunakan kalimat aktif. Sekali lagi, aspek kebahasaan yang ketiga itu menggunakan kalimat aktif. Ketika kamu di kelas 8, kita sudah belajar mengenai kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, di sini kembali kita membahas mengenai kalimat aktif.
ya. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Ya, kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Sementara kalau kita mengingat kembali pelajaran kita ketika di kelas 8, yaitu kalimat aktif dan kalimat pasif, ya. Kalimat pasif itu sendiri adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Itu perbedaannya. Ya, sekilas Ibu bahas kembali kalimat aktif dan kalimat pasif. Namun di sini yang kita dalami adalah penggunaan kalimat aktif. Nah, sekali lagi, kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Ya, Ibu kasih contoh. Andi membaca novel di kamar. Andi membaca novel di kamar. Andi adalah sebagai subjek, membaca adalah sebagai predikat, novel adalah sebagai objek, dan di kamar adalah keterangan tempat. Nah, dalam hal ini kita lihat. Tadi Ibu katakan bahwa kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Subjeknya tadi situ yang mana? Iya, Andi. Lalu apa yang dilakukan Andi itu? Iya, membaca novel. Nah, membaca novel itu melakukan kegiatan atau tidak? Iya. Jadi di situ jelas bahwa kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Ya. Nah, ada pertanyaan? Iya. Kalau kita ubah ke dalam kalimat pasif. Kalimat pasif itu sendiri adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Iya, maka kalau dalam kalimat aktif kita buat contoh Andi membaca novel di kamar. Kalau itu kita pasifkan menjadi iya, novel dibaca oleh Andi di kamar. Oke. Maka novel di situ bukan lagi sebagai objek, melainkan dia sudah sebagai subjek. Iya, muncul pertanyaan. Bagaimana Bu cara kita untuk menentukan subjek di dalam sebuah kalimat? Nah, subjek di dalam sebuah kalimat itu merupakan inti dari kalimat tersebut. Namanya inti, berarti tidak bisa kita hilangkan. Oke, Ibu kasih contoh. Andi membaca novel di kamar. Tadi Ibu katakan subjeknya itu merupakan inti di dalam sebuah kalimat. Oke, kita hilangkan kata Andi. Maka kalimatnya menjadi membaca novel di kamar. Nah, kan muncul pertanyaan, siapa? Nah, atau adakah arti dari kalimat itu membaca novel di kamar? Ada maknanya? Iya, maka subjeknya itu merupakan inti dari kalimat itu. Dengan kata lain, kalau kita menghilangkan kata Andi yang menduduki sebagai unsur subjek di dalam kalimat tersebut, maka arti kalimat itu tidak ada karena menjadi membaca novel di kamar. Oke, paham anak-anak sampai di situ?
Iya. Nah, sama halnya kalau itu tadi kita pasifkan menjadi novel dibaca Andi di kamar. Novel di situ menjadi subjek. Bukan lagi menduduki sebagai unsur objek apabila kita sudah mengubahnya ke dalam kalimat pasif. Nah, novel dibaca Andi di kamar. Dalam hal ini, novel adalah sebagai subjek. Tadi Bu katakan bagaimana cara kita menentukan subjek di dalam sebuah kalimat. Di sini seringkali anak-anak ibu yang kurang paham. Ya. Ingat bahwa subjek itu adalah inti di dalam sebuah kalimat. Nah, dalam kalimat pasif tadi, buat novel dibaca Andi di kamar. Novel sebagai subjek. Ya, coba kita hilangkan kata novel. Maka kalimatnya menjadi dibaca Andi di kamar. Ada nggak maknanya? Iya, karena kita kan bertanya, apa yang dibaca? Kan begitu. Nah, jadi paham ya? Untuk menentukan mana inti dari sebuah kalimat. Sekali lagi Bu tekankan ya, bahwa subjek di dalam sebuah kalimat itu adalah inti dari sebuah kalimat tersebut. Paham ya anak-anak ibu? Baik, kita lanjutkan unsur yang keempat, yaitu menggunakan kata rujukan. Menggunakan kata rujukan. Kata rujukan itu adalah kata yang merujuk pada kata, frasa, klausa, bahkan kalimat sebelumnya. Ya. Sekali lagi, kata rujukan adalah kata yang merujuk pada kata, frasa, klausa, dan kalimat sebelumnya. Nah, kata rujukan biasanya menggunakan kata ganti. Ya, kata rujukan biasanya menggunakan kata ganti. Nah, kata ganti ini ada kata ganti orang, ada kata ganti penunjuk, dan ada kata ganti keterangan. Nah, kata ganti orang itu ya, buat di situ contohnya ia, mereka, dia. Ya. Ia, mereka, dia. Ya. Kata ganti itu sendiri ketika kita di kelas 8 ada 3 kata ganti orang. Itu kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Ya. Ibu yakin anak-anak ibu masih mengingat. Ya. Nah, ia di situ termasuk kata ganti orang keberapa? Iya, kata ganti orang ketiga. Mereka? Iya, termasuk juga kata ganti orang ketiga. Dia? Iya. Tiga-tiganya ini merupakan kata ganti orang ketiga. Lalu di sini ada kata ganti penunjuk. Ya, ini, itu, kan termasuk kata ganti penunjuk. Lalu ada kata ganti keterangan, ya. Misalnya ini yang menunjukkan tempat. Di sini, di sana, di situ. Jadi, kata rujukan tadi adalah kata yang merujuk pada kata sebelumnya, artinya mengacu pada kata sebelumnya. Ya kan? Mengacu pada kata sebelumnya.
Ya, artinya bisa menggantikan kata sebelumnya. Makanya kita tadi di situ menggunakan kata ganti. Contoh, Ibu buat kalimatnya seperti ini. Nicholas bermain bola di lapangan. Nicholas bermain bola di lapangan. Dia bermain bersama temannya. Dia bermain bersama temannya. Nah, kata dia itu merujuk kata yang mana? Yaitu kata Nicholas. Iya, ya. Jadi, kata rujukan biasanya menggunakan kata ganti. Artinya, kata rujukan ini mengacu pada kata sebelumnya, gitu kan? Nah, Ibu kasih tadi contoh. Nicholas bermain bola di lapangan. Dia bermain bersama temannya. Kata dia di situ merujuk pada kata yang mana? Iya, pada kata Nicholas. Sebenarnya kan kalimatnya itu kalau buat Nicholas bermain bola di lapangan. Nicholas bermain bersama temannya. Tapi kan sepertinya kata itu, kalimat itu menjadi janggal gitu. Kurang enak didengar. Ya, jadi kita gantilah menjadi kata dia. Dia itu merujuk pada kata iya, Nicholas. Oke, baik ya. Begitu juga nanti penggunaan kata ganti penunjuk dan kata ganti keterangan. Ya. Misalnya, contoh kalimat yang menggunakan kata ganti penunjuk. Ya. Buah mangga ini sangat enak. Ya. Buah mangga sangat enak. Buah ini banyak kita temui di pasar-pasar tradisional. Nah, kata ini merujuk pada kata yang mana? Iya, kata mangga, ya kan? Buah mangga sangat enak. Buah ini banyak kita temukan di pasar-pasar tradisional. Harusnya kan kalimatnya buat seperti ini. Buah mangga sangat enak. Buah mangga banyak kita temukan di pasar-pasar tradisional. Oke, paham ya? Nah, lalu ada kata ganti keterangan, yaitu di sini, di sana, di situ. Ya. Ini kata ganti keterangan yang menunjukkan tempat. Yang menunjukkan tempat. Ibu kasih contoh kalimatnya. SMP Katolik Trisakti 2 sangat nyaman. SMP Katolik Trisakti 2 sangat nyaman. Di sana kita banyak menemui pohon-pohon yang rindang. Sekali lagi, SMP Katolik Trisakti 2 sangat nyaman. Di sana kita banyak menemui pohon-pohon yang rindang. Nah, kata di sana itu mengacu pada kata yang mana? Iya, SMP Katolik Trisakti 2. Ya. Oke. Ibu rasa anak-anak Ibu sudah paham sampai di sini ya. Oke, baik. Anak-anak Ibu, kita lanjutkan aspek kebahasaan yang ke-5, yaitu menggunakan kalimat
perintah. Menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Sekali lagi, kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, siapa yang bisa di antara kamu yang membuat contoh kalimat perintah? Iya, bagus. Tolong tutup pintu itu. Itu kan kalimat perintah, ya kan? Dan kalimat perintah ini nanti diakhiri tanda baca seru, ya. Jadi anak-anak ibu, sering kamu itu salah atau bahkan tidak membuat tanda baca di dalam sebuah kalimat. Padahal, sekali lagi ibu tekankan, tanda baca di dalam sebuah kalimat itu sangat penting. Karena apa? Karena makna kalimat itu bisa berubah dengan penggunaan tanda baca. Ibu kasih contoh. Satu kata itu bisa memiliki lebih dari satu makna dengan menggunakan tanda baca yang berbeda. Sekali lagi, ibu tekankan sama anak ibu, satu kata itu bisa memiliki makna atau arti yang berbeda, ya, atau jenis kalimatnya itu nanti berbeda dengan penggunaan tanda baca yang berbeda. Nah, ibu kasih contoh kata pergi. Kata pergi. Nah, ibu buat misalnya 1. Pergi. Pergi. Ibu akhiri dengan tanda baca tanya. Pergi. Ibu akhiri dengan tanda baca tanya. Maka kalimat itu kalimat apa? Iya, kalimat tanya. Kan berbeda kan maknanya? Berbeda kan kalimatnya juga? Nah, masih menggunakan kata yang sama. Ya. Yang kedua, ibu buat pergi. Pergi. Ibu akhiri dengan tanda baca titik. Ibu akhiri dengan tanda baca titik. Maka kalimat itu kalimat apa? Ayo, siapa yang bisa? Iya, kalimat berita. Lalu, yang ketiga, masih menggunakan kata yang sama. Yuk buat pergi. Pergi. Ibu akhiri dengan tanda baca seru. Maka kalimat itu kalimat apa? Iya, kalimat perintah. Jadi sekali lagi, ibu tekankan buat anak-anak ibu, penggunaan tanda baca itu sangat penting. Ya, sangat penting kamu pahami. Bahkan yang sering ibu temui dari anak-anak ibu ketika ibu memeriksa tugasmu, kamu sering membuat singkatan atau akronim yang seharusnya kata itu tidak disingkat. Misalnya penulisan kata masing, masing-masing. Harusnya kan kamu tulis masing-masing. Tapi anak-anak ibu sering membuat singkatan. Masing dibuat di situ di atasnya 2X. Padahal 2X itu tidak ada dalam pelajaran bahasa Indonesia. Tidak ada artinya.
Tetapi kalau dalam pelajaran matematika itu ada, ya. Atau masing-masing, ditulis masing, baru dibuat angka 2, baru di bawahnya itu ditulis garis-garis 2, ya. Nah, jadi sekali lagi Ibu tekankan, penggunaan tanda baca itu sangat penting kamu pahami, ya. Oke, baik. Yang kelima tadi, menggunakan kalimat perintah. Ini mungkin gampang anak-anak Ibu pahami, ya. Yaitu kalimat yang mengandung makna memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Ya. Baik. Yang keenam, menggunakan istilah teknis. Istilah teknis ini artinya kata-kata khusus, ya, kata-kata khusus. Ada istilah-istilah tertentu yang kita gunakan dalam membuat laporan percobaan kita itu, ya. Yang ketujuh itu menggunakan kata bilangan. Menggunakan kata bilangan. Jadi dalam laporan percobaan itu nanti kan terdapat beberapa kata bilangan, yaitu misalnya di bahan dan alat, ya. Contohnya, ya, adapun bahan-bahan yang kami gunakan adalah misalnya 2 genggam garam, 2 sendok merica, kan itu ada kata bilangan di sana, ya. Oke, itulah yang termasuk ke dalam kata-kata bilangan, dan ini dalam laporan percobaan kita temui dalam penulisan alat dan bahan, ya. Oke, yang berikutnya itu menggunakan konjungsi ataupun kata penghubung. Menggunakan konjungsi ataupun kata penghubung, ya. Jadi dalam sebuah laporan percobaan itu nanti di sana terdapat beberapa konjungsi ataupun kata penghubung, ya. Dalam hal ini konjungsi ataupun kata penghubung ini sering kita gunakan yaitu di proses cara pembuatan. Misalnya pada pertemuan sebelumnya Ibu memberikan contoh laporan percobaan, yaitu apa yang akan terjadi apabila minyak kita campur dengan air mineral biasa, dan apa yang akan terjadi apabila minyak kita campur dengan air es. Nah, jadi kata bilangan itu nanti terdapat di alat dan bahannya, sementara konjungsi ataupun kata penghubung itu biasanya dalam laporan percobaan itu terdapat di proses, ya. Proses, misalnya seperti contoh yang Ibu buat tadi, percobaan yang Ibu buat pada minggu sebelumnya, pertemuan kita sebelumnya, kan di sana sesudah kita memasukkan minyak ke dalam air mineral biasa, kemudian kita kacau, ya, kita kacau. Nah, lalu kita perhatikan apa yang akan terjadi. Nah, ketika kita mengacau, kan di sana ada Ibu menggunakan konjungsi, ya, ataupun kata penghubung ketika. Lalu setelah kita kacau, kemudian kita diamkan sebentar. Nah, di sana juga kan Ibu menggunakan konjungsi kata diamkan, ya kan? Oke, jadi biasanya konjungsi ataupun kata penghubung ini terdapat di bagian cara ataupun proses di dalam sebuah laporan percobaan. Baik, anak-anak Ibu, kita lanjutkan yang berikutnya. Yang kesembilan, dari aspek kebahasaan teks laporan percobaan itu ada menggunakan kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Sekali lagi, menggunakan kalimat kompleks atau
kalimat majemuk. Kalimat kompleks atau kalimat majemuk merupakan sebuah kalimat yang terdiri dari dua kalimat tunggal atau lebih yang dihubungkan dengan menggunakan konjungsi. Sekali lagi, kalimat kompleks atau kalimat majemuk merupakan sebuah kalimat yang terdiri dari dua kalimat tunggal atau lebih yang dihubungkan dengan menggunakan konjungsi. Dalam hal ini ada dua hal yang perlu kita pahami, yaitu kalimat tunggal. Ya, kalimat tunggal tadi Ibu katakan terdiri dari dua kalimat tunggal atau lebih, ya kan? Oke, yang pertama kita akan memahami dulu kalimat tunggal. Kalau dikatakan kalimat tunggal, ini juga sudah kita pelajari ketika kita di kelas 7 ya, kelas 7. Ya, kalimat tunggal. Kalau dikatakan kalimat tunggal itu kalimat yang hanya memiliki satu unsur. Satu unsur. Dalam hal ini jangan salah kaprah anak-anak Ibu, satu unsur bukan berarti hanya misalnya unsur subjek, bukan. Artinya subjeknya itu hanya satu, predikatnya satu, objeknya satu, keterangannya satu. Itu dia kalimat tunggal. Atau dengan kata lain, kalimat tunggal ini adalah kalimat yang hanya memiliki satu inti kalimat. Ya, satu inti kalimat. Ya. Sekali lagi Ibu katakan, kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya memiliki satu unsur atau hanya memiliki satu inti kalimat. Tadi pada sebelumnya sudah dijelaskan inti kalimat itu seperti apa di dalam kita menentukan unsur-unsur kalimat. Nah, Ibu kasih contoh di sini. Ayah membaca koran dan ibu memasak ikan. Sekali lagi, ayah membaca koran dan ibu memasak ikan. Nah, anak-anak Ibu, tolong kita perhatikan kalimat ini. Ayah membaca koran dan ibu memasak ikan. Nah, kalau kita perhatikan ini terdiri dari berapa kalimat tunggal ini? Iya, terdiri dari dua kalimat tunggal. Kalimat tunggal yang pertama, iya, ayah membaca koran. Dan kalimat tunggal yang kedua, ibu memasak ikan. Oke, baik. Nah, ayah di sini adalah sebagai subjek. Membaca adalah sebagai predikat dan koran di sini adalah sebagai objek. Lalu pada kalimat yang kedua, ibu memasak ikan. Ibu adalah sebagai unsur subjek, memasak adalah sebagai predikat, dan ikan adalah sebagai objek. Ya, di sini dalam hal ini Ibu minta maaf ya. Penulisan unsurnya ya kurang pas Ibu buat, tapi di sini Ibu jelaskan kembali bahwa ayah adalah sebagai subjek, membaca adalah sebagai predikat, dan koran adalah sebagai objek. Dan pada kalimat tunggal yang kedua, ibu adalah sebagai subjek, memasak adalah sebagai predikat, dan ikan adalah sebagai objek. Tadi Ibu katakan, kembali kita ke intinya, unsur aspek kebahasaan yang ke-9 itu menggunakan kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Inilah dia. Ya. Di mana tadi Ibu katakan bahwa kalimat kompleks atau kalimat majemuk adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua kalimat tunggal atau lebih yang dihubungkan dengan menggunakan konjungsi. Nah, tadi kamu sudah tahu yang mana kalimat tunggalnya, bahwa contoh yang Ibu buat itu ayah membaca koran dan ibu memasak ikan. Ya. Tetapi itu sepertinya kita anggap
satu kalimat, ya. Padahal itu terdiri dari dua kalimat tunggal, ya, yang disatukan dengan adanya konjungsi. Konjungsi yang digunakan di sana adalah iya, kata dan, ya, kata dan. Nah, kalau Ibu bertanya, ya, terdiri dari berapa kalimat tunggal kalimat kompleks tersebut? Iya, terdiri dari dua. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, di sini juga kita akan membahas jenis-jenis kalimat majemuk. Oke. Nah, kalimat majemuk itu ada empat. Ada empat, ya. Yang pertama ada kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara, namanya setara, sederajat, sama, ya. Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang terdiri dari dua kalimat tunggal yang sederajat. Dalam hal ini sederajat adalah unsur-unsurnya sama. Unsur pada kalimat tunggal yang pertama harus sama dengan unsur pada kalimat tunggal yang kedua, namanya sederajat ataupun sama, setara, ya. Jadi kalau misalnya kalimat tunggal yang pertama terdiri dari 3 unsur, maka kalimat tunggal yang kedua juga harus terdiri dari 2 unsur. Tidak bisa kalimat yang pertama itu terdiri dari 3 unsur, sementara kalimat yang kedua terdiri dari 2 unsur. Itu bukan lagi dinamakan setara, sama, atau sederajat. Nah, jadi di sini Ibu kasih contoh. Kalimat tunggal yang pertama, ayah bermain bola, sedangkan adik bermain sepeda. Pada kalimat tunggal yang pertama itu terdiri dari 3 unsur, yaitu ayah sebagai subjek, bermain adalah sebagai predikat, dan bola adalah sebagai objek. Nah, kalimat tunggal yang kedua, adik bermain sepeda. Adik adalah sebagai subjek, bermain adalah sebagai predikat, dan sepeda adalah sebagai objek. Nah, jadi anak-anak Ibu bisa melihat di sini unsur yang pertama, kalimat yang pertama sama dengan unsur pada kalimat yang kedua. Dan kalimat ini menjadi kalimat majemuk dengan adanya konjungsi. Konjungsi sedangkan. Ya. Jadi ini setara, sama, ya. Dan ini menjadi kalimat majemuk dengan adanya konjungsi, ya. Karena tadi dasarnya kita sudah memahami bahwa kalimat majemuk itu adalah kalimat yang terdiri dari 2 kalimat tunggal atau lebih yang dihubungkan dengan menggunakan konjungsi ataupun kata penghubung. Jadi jenis yang pertama dari kalimat majemuk itu ada kalimat majemuk setara. Dikatakan kalimat majemuk setara itu adalah sederajat, sama. Artinya unsur-unsur di dalam kalimat itu sama. Ya, unsur kalimat pada kalimat yang pertama harus sama dengan unsur pada kalimat yang kedua. Baik, anak-anak Ibu, kita lanjutkan. Jenis kalimat majemuk yang kedua itu ada kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat. Ya. Nah, kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang
terdiri dari dua kalimat tunggal atau lebih yang tidak sederajat. Ya, sekali lagi, kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terdiri dari dua kalimat tunggal atau lebih yang tidak sederajat. Ya, kalau pada kalimat majemuk setara tadi sederajat, artinya unsur-unsurnya itu sama. Unsur pada kalimat yang pertama sama dengan unsur pada kalimat yang kedua. Tetapi pada kalimat majemuk bertingkat ini Ibu katakan tadi kalimat yang terdiri dari dua kalimat tunggal atau lebih yang tidak sederajat. Artinya unsur-unsur kalimatnya itu tidak sama. Nah, Ibu kasih contoh ya. Adik sedang menari ketika ayah pulang dari kantor. Adik sedang menari ketika ayah pulang dari kantor. Ini terdiri dari dua kalimat tunggal. Masih tetap dihubungkan dengan konjungsi ketika. Oke. Kalimat tunggal yang pertama itu adik sedang menari. Ya, ini terdiri dari dua unsur. Adik adalah sebagai subjek, menari adalah sebagai predikat. Berarti itu ada dua unsur. Kalimat tunggal yang kedua itu ayah pulang dari kantor. Ayah adalah sebagai subjek, pulang adalah sebagai predikat, dari kantor adalah sebagai keterangan. Nah, jadi di sini antara unsur kalimat yang pertama tidak lagi sama dengan unsur kalimat yang kedua. Pada kalimat yang pertama tadi unsurnya itu hanya ada dua, yaitu subjek dan predikat. Sementara pada kalimat yang kedua unsurnya ada tiga, yaitu subjek, predikat, dan keterangan. Nah, inilah yang dikatakan kalimat majemuk bertingkat, ya, di mana unsur kedua kalimat itu tidak sama, ya. Oke, baik. Yang ketiga itu ada kalimat majemuk rapatan. Maaf ya nak, penulisannya salah ya. Ibu ini sikit-sikit minta maaf ya. Itulah karena kesilapan. Ya anak-anak ibu ya. Ini bukan ratapan ya. Kalau ratapan itu tangisan ya. Oke. Baik. Kalimat majemuk rapatan, bukan ratapan. Sekali lagi anak ya. Ibu perbaiki ya. Yang ketiga itu ada kalimat majemuk rapatan ya nak, bukan ratapan. Maaf, ibu salah menulis ya. Di sini ibu perbaiki. Rapatan, bukan ratapan ya nak. Oke. Kalimat majemuk rapatan adalah kalimat yang terbentuk karena menggabungkan dua atau lebih kalimat tunggal yang memiliki subjek, predikat, atau objek yang setara. Nah, artinya dalam hal ini nak, dua unsurnya itu kita gabungkan ya. Sekali lagi, kalimat majemuk rapatan adalah kalimat yang terbentuk karena menggabungkan dua atau lebih kalimat tunggal yang memiliki subjek, predikat, atau objek yang setara. Artinya begini, ada dua nanti dari unsur kalimat itu kita anggap satu dia. Nah, atau lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh. Contoh, adik sedang menonton bola. Itu kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, abang sedang menonton bola. Nah, dalam hal ini sama-sama memiliki
3 unsur, yaitu adik adalah sebagai subjek, menonton adalah sebagai predikat, dan bola adalah sebagai objek pada kalimat yang pertama. Pada kalimat yang kedua, abang adalah sebagai subjek, menonton adalah sebagai predikat, bola adalah sebagai objek. Nah, ini bisa kita rapatkan, ya, kita rapatkan dengan menggabungkan unsur, ya, yang ada di dalam kalimat tersebut. Maka kalimatnya menjadi, ya, kalau ini ibu rapatkan menjadi adik dan abang sedang menonton bola. Ya, sekali lagi, adik dan abang sedang menonton bola. Berarti yang kita rapatkan di situ unsur yang apa? Yang kita gabungkan, yang kita rapatkan di situ unsur apa? Iya, unsur subjek. Karena di atas tadi sudah dikatakan kalimat majemuk rapatan itu adalah kalimat yang terbentuk karena menggabungkan dua atau lebih kalimat tunggal yang memiliki subjek, predikat, atau objek yang setara. Artinya, nak, ada unsur kalimat itu yang kita gabungkan atau kita anggap satu, ya. Nah, di sini tadi ada contoh adik sedang menonton bola. Pada contoh yang kedua, abang sedang menonton bola. Nah, ini kita buat menjadi kalimat majemuk rapatan sehingga kalimatnya menjadi adik dan abang sedang menonton bola. Ya, di mana adik dan abang itu adalah sebagai subjek, menonton adalah sebagai predikat, dan bola adalah sebagai objek. Oke. Baik. Kita lanjut yang keempat. Itu ada kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran adalah kalimat yang terbentuk dari penggabungan, yaitu penggabungan kalimat majemuk setara dengan rapatan dan bertingkat. Ya, oke, tentu dengan menggunakan konjungsi. Ya, dengan kata lain tadi kan kamu sudah memahami kalimat majemuk setara itu yang memiliki unsur yang sama, ya kan? Ada yang kalimat majemuk rapatan, yaitu ada unsurnya yang kita gabungkan, ya. Lalu ada bertingkat, yaitu di mana unsurnya tidak sama. Jadi kalimat majemuk campuran ini merupakan penggabungan dari kalimat majemuk setara, rapatan, dan bertingkat. Oke, baik. Kalau contohnya kamu pasti sudah bisa membuatnya, ya. Karena tadi sudah dijelaskan kalimat majemuk setara itu seperti apa, dan sudah buat contohnya kalimat majemuk bertingkat juga, dan juga kalimat majemuk rapatan. Baik, anak-anak ibu, sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang ibu jelaskan pada pagi hari ini bisa anak-anak ibu pahami. Tetapi apabila anak-anak ibu kurang memahami, bisa kamu tanyakan di forum, atau mungkin kamu bisa bertanya lewat japri ataupun jaringan pribadi ibu. Baik, anak-anak ibu, pertemuan ini akan ibu akhiri dengan memberikan oleh-oleh sama kamu, yaitu berupa pantun, ya. Sekali lagi, anak-anak ibu, pertemuan ini akan ibu akhiri dengan memberikan oleh-oleh sama kamu. Oleh-olehnya tadi selain materi yang sudah ibu sampaikan kepada anak-anak ibu, dan juga ibu akhiri dengan memberikan oleh-oleh yang terakhir, yaitu berupa pantun. Panda itu kelihatan sangat rukun. Panda memakan banyak bambu.
Belajarlah dengan tekun, agar kamu mendapatkan banyak ilmu. Sekali lagi, panda itu kelihatan sangat rukun. Panda memakan banyak bambu. Belajarlah dengan tekun, agar kamu mendapatkan banyak ilmu. Nonton TV sambil bernyanyi, makan buah juga kecapi. Niat hati ibu hanya ingin berbagi ilmu dengan anak-anak ibu yang ibu cintai. Jika ada yang salah, ibu hanya mengucapkan I am sorry. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan. Kita berdoa semoga COVID-19 cepat berlalu sehingga kita bisa bertemu langsung atau tatap muka. Salam sehat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bye-bye anak ibu.